Roy Suryo CS somasi Jokowi. Jelas. Ini sih jelas. Mereka kekurangan bahan. Nggak ada bahan lagi untuk nyerang, untuk menyudutkan Pak Jokowi. Akhirnya yang dilakukan mereka adalah langkah ini. Menyomasi Pak Jokowi. Lalu mari kita lihat apakah Pak Jokowi menggubris, meresponnya atau tidak. Mari kita tunggu teman-teman. Dan ini dia somasi yang mereka layangkan. Mari kita tonton. Bahwa saudara tanpa merujuk dan menunjuk pribadi yang spesifik mengedarkan fitnah dan perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara katakan sangat menyakitkan karena sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. 13. Bahwa kami perlu tegaskan ulang kepada saudara bahwa klien kami berjuang secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Klien kami memiliki rasa kebangsaan dan kenegaraan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini melalui perjuangan mengungkapkan kasus ijazah palsu untuk membersihkan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia dari nota hitam kelam akibat pernah dipimpin presiden 2 periode berijazah palsu. Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, kami meminta saudara mencabut pernyataan Anda orang besar di balik perjuangan klien kami sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum balik secara perdata maupun pidana. Saya ulangi kembali. Apabila saudara... Ini gimana nih teman-teman menurut kalian? Memberikan somasi ke Pak Jokowi untuk mencabut pernyataannya. Mengenai pernyataan kemarin kan, Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan mengatakan menurut feelingnya ada orang besar di balik ini semua. Di balik isu ijazah Jokowi palsu, di balik juga tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Nah, marah-marahlah, tak terimalah daripada Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan kawan-kawan ini melalui kuasa hukumnya memberikan somasi ke Pak Jokowi. Emang iya, emang Pak Jokowi mau mencabut pernyataannya kemarin. Saya kira ini merupakan hal yang sia-sia dah. Enggak mungkin Pak Jokowi mencabut pernyataannya lalu meminta maaf di depan publik. Mimpi. Inilah mimpi di siang bolong orang-orang ini. Suryo CS layangkan somasi ke Jokowi soal tudingan dalam orang besar di balik kasus ijazah. Rai Suryo dan rekan-rekannya resmi melayangkan somasi terbuka kepada Presiden ke-7, Joko Widodo. Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Dikutip dari Tribun News, somasi ini dilayangkan resmi oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis di Jakarta Selatan, Senin, 4 Agustus 2025. Somasi ini merupakan respons atas pernyataan Jokowi yang dinilai menyudutkan perjuangan hukum. Lantas, tim kuasa hukum Rai Suryo, Ahmad Hozinuddin, menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Ia menyampaikan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum. Dalam somasinya, TPWA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Mereka pun juga meminta Jokowi untuk minta maaf secara terbuka di hadapan publik. Selain itu, dalam somasi juga disebutkan bahwa Jokowi telah melaporkan Rai Suryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data. Jika tidak ada tanggapan dari Jokowi, tim hukum Rai Suryo mengancam akan mengambil langkah hukum pidana maupun perdata. Kami menilai pernyataan Presiden justru menyudutkan perjuangan intelektual dan aktivis. Jika tidak ada pencabutan dan permintaan maaf secara terbuka, kami akan menempuh langkah hukum baik pidana maupun perdata. Waduh. Ini menurut kalian teman-teman, aksi
keputusan tindakan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini yang memilih somasi Pak Jokowi untuk mencabut pernyataannya lalu mendesak Pak Jokowi meminta maaf. Waduh, mimpi. Angan-angan orang-orang ini tinggi sekali mendesak Pak Jokowi buat meminta maaf. Waduh. Hanya bikin kegaduhan baru saja. Orang-orang ini mencoba selalu untuk membuat kegaduhan baru di atas kegaduhan sebelumnya. Bukannya fokus ngumpulin bukti-bukti klaim-klaim mereka yang menuding ijazah Jokowi itu palsu, malahan membuat tindakan-tindakan seperti ini lagi, mensomasi Pak Jokowi. Gimana nih teman-teman? Nggak ada respon selama ini. Dan sudah 2 tahun ya, 2 tahun setengah lah. Terus sampai suatu ketika Bapak menemukan suatu fakta-fakta bahwa memang ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Dan itu juga di mana-mana disampaikan, ayo kita bawa ke ranah hukum, dibawalah ke ranah hukum. Karena dianggap sudah keterlaluan juga. Sebenarnya enggak itu, tapi diminta kan. Kan kita akhirnya tentu dalam rangka untuk menjelaskan mengenai integritas gitu kan, dan juga sebagai warga negara yang taat hukum, maka Bapak sebagai warga negara menggunakan hak hukumnya. Nah, sebenarnya ini tidak disesali sama pihak Roy Suryo kawan-kawannya. Tidak perlu mereka sesali Pak Jokowi, karena mereka yang meminta agar membawa masalah ini ke jalur hukum. Artinya Pak Jokowi hanya mengikuti sebenarnya. Mengikuti kemauan atau tantangan daripada orang-orang ini. Malahan sekarang mereka yang ketar-ketir, mereka yang kepanasan. Aduan. Dalam prosesnya pengaduan itu, kemudian dalam berusaha menyambung kepada lidik ketemu ada dugaan. Ya itu kan berproses. Nah sekarang ada somasi. Nah, Bapak ditujukannya. Terkait somasi kan gini loh, kayak saya ngomong begini nih, ya kan? Saya ngomong, ya kemarin itu 2 tahun setengah lalu bla bla bla. Saya ada yang saya sampaikan, silakan saja. Yang pasti kami fokus. Apa yang diminta secara jelas juga disampaikan, kita bawa ranah hukum. Berlebihan nggak sih Bang dengan somasi yang dilayangkan Mas Roy ini? Saya tidak menanggapi itu dengan tidak terlalu serius lah. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Tentu kan apa yang kita lakukan ini kan adalah proses hukum ya, gitu ya. Jadi kita sekarang kan episodenya adalah episode bagaimana laporan atau pengaduan Bapak di Polda Metro Jaya itu kita ikut pantau nih. Soal pencemaran iya kan? Dong. Oke. Sehingga dalam rangka untuk itu kemudian mohon maaf ya, kita zigzag kiri kanan, terus kemudian ada kayak saya menyampaikan, ada orang lain menyampaikan, terus kemudian digoreng. Ya siapapun bisa melakukan itu, gitu loh. Nah, itu malah memperlihatkan, mempertontonkan. Saya pernah sampaikan, ini sasaran antara, dan ini bukan lagi bicara masalah ijazah, ini sudah lari kemana-mana. Nah ini ngawurnya daripada pihak Roy Suryo CS ya. Ini ngawur kemana-mana, sentil kiri kanan, nyerang sana sini. Enggak fokus, malahan enggak fokus di masalah tudingan mereka mengenai ijazah Jokowi yang dituding-tuding sebagai ijazah palsu. Dan ini adalah yang berbicara adalah kuasa hukum Pak Jokowi merespon mengenai sikap atau keputusan yang diambil oleh Roy Suryo untuk somasi Pak Jokowi. Dan dari pemaparan kuasa hukum Pak Jokowi dapat kita lihat bagaimana ekspresi Roy Suryo di sebelahnya. Seperti yang kita tahu, kuasa hukum Pak Jokowi di sini mencoba memberikan penegasan, penekanan. Seharusnya Roy Suryo dan kawan-kawan ini fokusnya di topik utama atau perkara utama, yaitu ijazah Jokowi dituding sama mereka adalah ijazah palsu, kemudian dugaan pencemaran nama baik. Saya katakan kalau
Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Waduh. Ahmad Khozinuddin marah-marah, kesal dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan ada orang besar, ada agenda besar di balik ini semua. Masa dilarang mengemukakan pendapat. Toh kalian banyak nyinyir selama ini, banyak juga memfitnah Pak Jokowi, tapi giliran Pak Jokowi mengemukakan pendapatnya, mengemukakan ada dugaannya terhadap kenapa kegaduhan selama ini. Kok kebetulan sekali isu ijazah Jokowi memuncak, kemudian juga ada tuntutan pemakzulan Gibran. Makanya Pak Jokowi mengatakan menurut feelingnya. Nah, dia mengatakan menurut feelingnya ada orang besar di balik ini semua. Tapi sama Roy Suryo dan kawan-kawan, Ahmad Khozinuddin protes, enggak terima, marah-marah. Saya berjumpa langsung dengan Ketua KPUD Solo, Pak Justinus Arya, mengatakan berkas calon wali kota 2005 Joko Widodo tidak ada verifikasi, berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Hanya diketok dalam sidang pleno internal sah, padahal di situ cuma diajukan apa? Ijazah fotokopi. Jadi tidak pernah ini ijazahnya Joko Widodo diverifikasi oleh pihak UGM sejak calon wali kota Solo 2005. Itu Aduh. Rismon ini menuding lagi ya. Waduh. Padahal pihak UGM ya, yang diragukan ini kan intinya adalah Rismon meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Itu intinya ya. Yang dipercaya Rismon ini adalah ijazah yang dimiliki Pak Jokowi merupakan ijazah palsu. Tetapi pihak UGM telah mengonfirmasi, mengklarifikasi Jokowi merupakan mantan mahasiswa mereka, pernah kuliah di sana, menamatkan diri di sana, dan mendapatkan ijazah. Artinya UGM mengonfirmasi kalau ijazah yang dimiliki Pak Jokowi adalah ijazah yang dikeluarkan mereka, yang tentu sudah pasti asli dong. Nggak mungkin palsu. Tetapi Rismon ini mencoba menebar narasi negatif, mencoba mempengaruhi pikiran publik dengan ucapan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.